Ada perbedaan perlakuan dari anggota G7 atau aliansi berisi 7 negara ekonomi maju di dunia terhadap surat perintah keluaran Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC. Tepatnya, surat penangkapan yang telah dikeluarkan oleh ICC selama berjalannya perang di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina. Dalam perang Rusia dan Ukraina, ICC memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia, Maria Alexeyevna Lvova-Belova pada 17 Maret 2023. Sementara dalam Perang Timur Tengah, ICC memerintahkan penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tokoh kelompok Hamas, Mohammed Deif, pada 21 November 2024. Terdapat perbedaan sikap G7 dalam menyikapi surat penangkapan ICC terhadap Putin dan Netanyahu. Bagaimana perbedaan sikap itu? Sebelumnya, perlu sahabat Kompas.com ketahui terlebih dahulu status para anggota G7 dalam perjanjian Mahkamah Kriminal Internasional. Dari 7 negara anggota G7, hanya Amerika Serikat saja yang tidak menandatangani perjanjian ICC. Sementara, 6 negara lainnya turut terlibat dalam penandatanganan perjanjian ICC atau Statuta Roma pada 17 Juli 1998 di Roma, Italia. Adapun ke-6 negara itu adalah Jerman, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, dan Inggris. Ke-6 negara itu termasuk dalam 124 negara penandatangan yang terdiri atas 33 negara benua Afrika. Kemudian 19 negara wilayah Asia Pasifik. Negara wilayah Eropa Timur, 28 negara dari wilayah Amerika Latin dan Karibia, dan terakhir adalah 25 negara dari wilayah Eropa Barat yang banyak diisi oleh anggota G7. Artinya, ke-6 negara G7 yang ikut menandatangani Statuta Roma itu seharusnya ikut mengindahkan perintah penangkapan ICC terhadap Vladimir Putin maupun Benjamin Netanyahu. Namun, nyatanya G7 justru menunjukkan perbedaan sikap terkait perintah penangkapan Netanyahu dan Putin. Sebagai pemberi bantuan terbesar sekaligus pendukung Ukraina, para anggota G7 jelas mendukung penangkapan Vladimir Putin oleh ICC. Namun, terkait penangkapan terhadap Netanyahu, nampaknya G7 menunjukkan setengah hati bahkan sama sekali tidak menggubris surat perintah ICC tersebut. Hal itu terlihat dari pertemuan para menteri luar negeri G7 pada Senin 25 November 2024 dan Selasa 26 November 2024 di Fiuggi, Italia. Pada hari pertama pertemuan, para menteri luar negeri G7 hanya memperingatkan bahwa perang telah menyebabkan kelaparan di Gaza. Seperti lagu lama, G7 kembali menyerukan agar Israel menegakkan kewajiban kemanusiaan internasional, salah satunya dengan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebuah seruan lama yang tak pernah digubris oleh Israel. Meski menyerukan soal ancaman kelaparan, para menteri luar negeri G7 itu sama sekali tidak menyinggung soal surat penangkapan Netanyahu oleh ICC.
Padahal, surat penangkapan ICC dikeluarkan dengan alasan krisis pangan di Gaza. ICC menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant telah menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dengan membatasi bantuan kemanusiaan. Dari 6 anggota G7 penandatangan Statuta Roma, hanya Italia yang bersuara terkait surat penangkapan Netanyahu. Menteri Luar Negeri Italia sekaligus pendukung Israel, Antonio Tajani, menyatakan bahwa surat penangkapan Netanyahu oleh ICC tidak bisa dilaksanakan. Alasannya karena Netanyahu merupakan Perdana Menteri yang saat ini masih menjabat. Ditambah, Israel bukan anggota yang ikut menandatangani Statuta Roma, sehingga dianggap tak wajib mengindahkan perintah ICC. Menurut Tajani, perintah penangkapan Netanyahu begitu syarat akan kepentingan politik. Untuk itu, Tajani menegaskan mustahil untuk menangkap Netanyahu jika ia berkunjung ke Italia. La Corte deve domandarlo al Ministro della Giustizia, poi deve essere un magistrato a spiccare l'ordine di cattura e poi bisogna arrestarlo. Quindi, vedete, è un periodo ipotetico perché non è che si muove da solo un ministro, un primo ministro. Quindi mi sembrano, se devo dare un giudizio politico, molto velleitario e un po' una scelta politica, perché è inattuabile l'arresto di Netanyahu, almeno finché è primo ministro in carica. Quindi immaginate come potrebbe realizzarsi l'arresto di un primo ministro. Sementara terkait penangkapan Vladimir Putin oleh ICC, Tajani menyebut ada perbedaan situasi dengan penangkapan Netanyahu. Menurut Tajani, logikanya terkait perintah penangkapan Netanyahu tak bisa digunakan dalam perintah penangkapan Putin. Padahal, Rusia juga bukan anggota penandatangan Statuta Roma. Italia menolak perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Amerika Serikat mengecam bahkan menyebut perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC sebagai sesuatu yang menjijikan. Sementara Jepang, Perancis, Kanada, Jerman, dan Inggris memilih untuk tak menyinggung soal surat penangkapan ICC, meski mereka seharusnya mengindahkan perintah Mahkamah Kriminal Internasional itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap G7 terhadap perang Rusia dan Ukraina? Dalam pertemuan hari kedua pada Selasa 26 November 2024, negara-negara G7 sepakat akan melanjutkan dukungan mereka untuk Ukraina. Para menteri luar negeri anggota G7 juga mengecam pengerahan pasukan Korea Utara oleh Rusia ke Ukraina. Selain itu, mereka juga mengajukan keberatan atas berbagai retorika nuklir yang selalu disebut-sebut oleh Rusia. Sementara terkait surat penangkapan Putin oleh ICC, negara-negara G7 yang tergabung dalam Uni Eropa jelas mendukung perintah Mahkamah Kriminal Internasional itu. Sementara, pemerintahan Joe Biden yang saat ini berada di ujung masa jabatan menyatakan akan melakukan segala sesuatu dan memastikan agar Ukraina mendapatkan apa yang dibutuhkan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. ICC telah mengeluarkan surat penangkapan kepada Vladimir Putin atas kebijakannya dalam perang Rusia-Ukraina. Sementara di Pelagan Timur Tengah, surat penangkapan ICC diarahkan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam menyikapi kedua perintah penangkapan tersebut, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh G7. G7 jelas mendukung perintah penangkapan Putin, sementara soal penangkapan Netanyahu ada sikap setengah hati sekaligus penolakan. Itu tadi perbedaan sikap G7 terhadap perintah penangkapan Netanyahu dan Putin. Untuk mendapatkan berita terbaru terkait isu geopolitik lainnya, simak terus kanal YouTube Kompas.com.